Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah keris berdapur Mundarang. Ya, dapurnya Mundarang teman-teman. Sedikit literasi atau sumber keterangan mengenai dapur Mundarang ini yang sebetulnya mirip dengan dapur seperti Pasopati misalkan, namun bedanya ada pada sogokan. Kalau Mundarang ini di sogokannya yang nggak ada sogokan, kalau Pasopati ada sogokan. Sedikit sekali literasi dan sumber-sumber yang valid menerangkan tentang Mundarang, lain seperti halnya keris-keris seperti berdapur kebu, berdapur tilam upih misalkan, tilam sari, kebu lajer, kebu teki. Saya kira keris-keris lurus seperti itu masih banyak ditemui di kalangan masyarakat. Namun kalau Mundarang ini sangat jarang, dan di sumber-sumber literasi pun sangat jarang ditemui. Berarti bisa dikatakan keris ini termasuk dan tergolong langka, teman-teman. Keris ini keris yang berpamor mulit semongko dari ujung atas hingga ke bawah, tergolong masih full pamornya, tergolong masih full, baik di belakang, samping, dan di samping kiri dan samping kanan. Yang cukup unik juga, keris ini mempunyai geligir sapi, teman-teman. Jadi di daerah pertengahan ini, di daerah tengah ini ada geligir sapinya. Oke. Mari kita buka bagian peksinya pun masih utuh, meskipun terlihat agak bengkong gitu, cuman utuh, tetap terlihat utuh dan tergolong cukup bagus ini untuk koleksi. Dalam sisi filosofi, sangat jarang ketika waktu itu Ki Sugeng, seorang sejarah, pernah melakukan sebuah seminar perkerisan. Ditanya oleh seorang pendengar tentang keris Mundarang ini, beliau menjawab bahwa keris ini memang jarang literasinya di bukti-bukti sejarah yang menerangkan tentang Mundarang ini. Dalam artian berarti memang keris Mundarang ini tergolong yang langka. Jika melihat dari tekstur besi serta gaya style rancang bangunnya, teman-teman, keris ini termasuk pada tangguh atau era pembuatan Keraton Cirebon. Karena memang literaturnya sedikit, agak terbatas, setidaknya itu bisa diungkapkan oleh Ki Sugeng Winarto. Ki Sugeng Winarto adalah seorang sejarah, mengatakan mengenai Mundarang ini merupakan memang jarang mengulas secara makna dan filosofinya. Arti dari kata Mundarang, literasinya juga sangat-sangat sedikit, teman-teman. Jadi malah hampir-hampir tidak ada. Ini seperti Pasopati yang minim rujukan, namun tanpa sogokan. Kalau Pasopati ya, tanpa sogokannya. Namun kalau Pasopati tanpa sogokan dan kembang kacang pokok atau ngirung buto. Jadi banyak kalangan senior, para sesepuh keris mengatakan bahwa keris ini mengartikan dari keris Mundarang ini adalah sebuah arti dari keberanian, ketangkasan, serta ketegasan. Mari kita lihat dari sisi bilahnya. Jika kita lihat dari dekat, masih betul-betul utuh, teman-teman, khas memang dari Keraton Cirebonan. Kita dari bawah hingga ke atas. Oke. Ya, teman-teman.
dari bawah, dari gonjo juga utuh. Mari kita lihat bagian bawahnya juga utuh, samping kiri samping kanan utuh teman-teman. Oke, jadi saya tegaskan kembali bahwa keris yang saya tampilkan, saya akan menyuguhkan betul-betul apa adanya. Dalam artian, jika memang keris itu sepuh, ya saya katakan sepuh. Jika keris itu setengah tua, di kalangan perkerisan mengatakan STW, maka saya katakan STW. Jika keris itu kamardikan atau baru, maka saya ungkapkan dengan kebenarannya keris itu baru. Hal ini saya pertahankan meskipun banyak yang protes lah. Saya katakan ini demi murninya dalam pemaharan sebuah keris gitu. Saya ingin perkerisan ini berjalan dengan murni, dengan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai norma-norma yang diajarkan oleh leluhur kita, bahwa berkata dengan sebenarnya, berkata dengan kejujuran, apapun hasilnya, yang terpenting kita sudah memberikan edukasi yang baik dan memberikan pemaparan yang sejujur-jujurnya, agar norma-norma kaidah dari perkerisan ini menurut pakem akan tetap terjaga teman-teman. Begitu sedikit ulasan dari saya tentang keris Mundarang ini. Berdapur Mundarang, berpamor ngulit semongko, dan tangguh era pembuatan Keraton Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.